Terima kasih pada Tuhan Yesus, kita boleh masuk kembali di minggu yang baru. Berkat terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah penyertaan-Nya. Shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia-Mu. Kami mau menikmati hidup kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari jemaat Impact, kita patut bersyukur karena kesetiaan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kita angkat pujian kita. Kita nyatakan Tuhan, terima kasih ya untuk kesetiaan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata
saudara, angkat pujianmu di hadapannya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Engkau, Yesus kekuatanku. Penyertaan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami kagum Tuhan, kami kagum Yesusku. Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku tahu ku tak mampu Tuhan, ku naikkan syukurku, aku naikkan syukurku Tuhan, dari hati yang dalam. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku boleh menikmati hidupku. Bersama-Mu ku mampu Tuhan. Ku naikkan syukurku Yesus. Jemaat, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Berikan syukurmu di hadapan Tuhan. Iralama shene, iralama shene kenama tayanase, iralayana sekenama takanase. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Kami tundukkan kepala, naikkan pujian syukur kami. Kami naikkan mazmur kami buat Engkau Tuhan. Irala masande takana syerala mayanase. Kami mau syukurkan penyertaan-Mu, kami mau syukurkan pemeliharaanmu Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat penyertaan dan setia-Mu. Ya lama sendekiana natakayana se natakayana se. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian
Tuhan. Ya la sakana satakaina setekena la so. Segala pujian hanya buat nama-Mu Tuhan. Segala pujian buat pengagungan Engkau Yesusku. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan. Iralah sane, iralah mase. Segala pujian bagi-Mu. Segenap napas muliakan-Mu. Yesus, makasih ya. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah nama-Mu. Ini berkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Yesus. Terima kasih hari ke hari untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami selalu berjalan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati perjalanan hidup kami karena ada Engkau yang memberikan kekuatan. Kami syukurkan Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dari hati kami yang paling dalam Yesus. Hiralama syikitu kunakana ya nasi. Engkau yang lihat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dimanapun kami ada saat ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini pelayanan-Mu, pelayanan yang Kau percayakan buat setiap kami Tuhan. Sekali lagi saya mau ngajak jemaat Impact, angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik dari hati-Mu dengan suara-Mu. Hai ta'akai tisi itu unakanas. Terima kasih buat penyertaan-Nya. Terima kasih buat pemeliharaan-Nya. Hingga kita ada saat ini. Kita sungguh percaya Tuhan ada dan menyertai setiap kita. Mari, bukan hanya berdiam, tapi biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hai kakata ta'ana makana Jesus. Dengan syukur yang paling dalam kami naikkan syukur Tuhan dengan pujian ini Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Sekali lagi katakan kuduslah. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ajaib. Kami mau duduk diam, kami mau belajar dari firman Tuhan. Dan kami gak mau cuma menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun pandemi masih terjadi atas bangsa kita, tapi kita terus berdoa
pandemi ini pasti segera berlalu dari bangsa kita. Mari, sebelum memulai ibadah di pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kiranya Kristus saja yang dipermuliakan dalam pemberitaan firman di pagi ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami mau belajar lewat firman-Mu. Dan kami peralaskan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik. Masih dalam satu tema yang sama di bulan Agustus ini adalah spiritual journey atau perjalanan rohani dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Dan dia adalah anak pertama dari Rahel. Yusuf ini lahir di kota Haran. Dan dia mempunyai seorang istri yang bernama Asnat. Dan 2 orang anak yang bernama Efraim dan Manasye. Ada beberapa arti kata Yusuf. Dan yang menarik buat saya adalah satu makna arti dari Yusuf, yaitu the wisdom son, anak laki-laki yang bijaksana. Kenapa? Sekalipun Alkitab mencatat Yusuf sebagai seorang anak yang sangat disayang oleh Yakub, tapi Yusuf tidak mempunyai mental yang manja sebagai seorang yang disayang oleh bapaknya. Perlakuan Yakub memang sangat istimewa terhadap Yusuf. Yakub memberikan baju yang sangat indah kepada Yusuf, dan itu membuat kebencian dari saudara-saudaranya. Satu kali Yusuf disuruh bapaknya untuk melihat kondisi keadaan keluarganya, yaitu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf sebagai anak yang taat, Alkitab mencatat saat itu umur Yusuf 17 tahun. Yusuf pergi mencari keadaan saudara-saudara yang sedang mengembalakan kambing domba. Karena kebencian yang ditimbulkan di dalam hati saudara-saudaranya, itu membuahkan keinginan untuk membunuh Yusuf. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan Yusuf, dan mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben, sebagai anak pertama, dia tidak menginginkan adanya pertumpahan darah dari keluarga Yakub. Dia mengusulkan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Atas usul Yehuda, karena Yehuda berpikir, apa gunanya mereka membunuh saudara mereka sendiri dan mereka nggak dapat keuntungan apa-apa. Yehuda mengusulkan, lebih baik kita jual adik kita ini yang bernama Yusuf, dan kebetulan lewat saudagar Midian yang sedang menuju ke Mesir. Disitulah awal perjalanan kehidupan Yusuf dimulai. Sebelumnya,
Yusuf pernah bermimpi. Ada 2 kali mimpi yang pernah ia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf pernah bermimpi bahwa berkas gandum yang ia punya tegak berdiri, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya tunduk di hadapan berkas gandum Yusuf. Mimpi yang kedua, ia ceritakan kepada bapaknya dan di hadapan saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi matahari dan bulan beserta bintang-bintang tunduk di hadapan Yusuf. Bapaknya sempat menegur Yusuf, tapi Yakub menyimpan setiap perkataan Yusuf ini di dalam hatinya, karena dia tahu zaman dahulu Tuhan memberikan informasi atau maksud dan tujuannya sering dalam bentuk mimpi. Jadi ketika Yusuf menceritakan tentang perjalanan hidupnya, suatu saat dia akan menjadi seorang yang dihormati oleh saudara-saudaranya bahkan keluarganya, Yakub tahu ini pesan Tuhan buat kehidupan Yusuf. Kemudian setelah dia dijual oleh saudagar Midian ini dengan harga 2 sikal perak, Yusuf dijadikan budak atau pelayan dari kepala pengawal raja Firaun, yaitu di Mesir, yang bernama Potifar. Sebagai seorang pelayan atau budak, dia bekerja sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil, sehingga Potifar melihat kehidupan Yusuf atau prestasi yang dimiliki oleh Yusuf ini sangat luar biasa, sehingga Yusuf diterima di dalam keluarganya Potifar untuk melayani keluarga mereka. Ternyata tidak semudah itu Yusuf harus menjalani kehidupannya. Kita pernah mendengar cerita akhirnya istri dari Potifar itu sangat tertarik karena Alkitab mencatat paras dan kelakuannya Yusuf sangat elok. Dan itu membuat istri Potifar berulang kali, berhari-hari merayu supaya Yusuf bisa tidur dengan istri Potifar. Tapi Yusuf memiliki integritas yang sangat luar biasa sebagai seorang pemuda, yaitu masih teenager. Tadi saya bilang ketika Yusuf dijual oleh saudara yang berumur 17 tahun, kira-kira dia bekerja di rumah Potifar, ya kurang lebih dia masih seorang teenager. Singkat cerita, dia difitnah oleh istri Potifar dan dianggapnya dia memperkosa atau sedang mencoba untuk melakukan perbuatan amoral terhadap istri Potifar, dan tuduhan itu membuat dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Alkitab mencatat kurang lebih 10-12 tahun dia ada di dalam penjara. Integritas yang luar biasa, dan karena Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Yusuf, sehingga kepala penjara atau sipir sangat terkesan akan kehidupan Yusuf. Dan Yusuf dipercayakan segala urusan yang ada di penjara menjadi tanggung jawabnya Yusuf. Ada 2 orang, yaitu di dalam penjara itu juga, yaitu juru roti dan juru minum kerajaan yang ada di dalam penjara.
Mereka juga bermimpi dan Yusuf berhasil menafsirkan dua mimpi dari juru roti dan juru minum ini. Singkat cerita, hanya juru minum yang akhirnya bebas dari hukuman. Raja Firaun saat itu juga bermimpi tentang keadaan yang akan terjadi di Mesir. Dan itu membuat hatinya gundah gulana dan gelisah tentang keadaan mimpi yang dialami. Dipanggillah para penafsir untuk menafsirkan apa yang dimimpikan oleh Firaun. Tetapi seluruh orang tidak berhasil menceritakan apa yang dimimpikan oleh Firaun. Kemudian juru minum yang telah bebas dari hukuman teringat bahwa dia pernah ditafsirkan mimpinya dan dia mengusulkan seorang Ibrani yang bernama Yusuf ini dicoba untuk menafsirkan mimpi Firaun. Singkat cerita, dia berhasil menerjemahkan atau menafsirkan mimpi Firaun, dan Firaun akhirnya memberikan kuasa supaya Yusuf bisa memimpin kondisi yang ada di Mesir. Karena mimpinya itu Yusuf menerjemahkan ada 2 musim yang akan terjadi di Mesir, yaitu akan terjadi musim kemarau yang sangat luar biasa, kekeringan yang sangat luar biasa, sehingga hasil panen banyak yang gagal di seluruh wilayah Mesir dan sekitarnya. Dan mimpi yang kedua itu akan terjadi kelimpahan yang luar biasa. Dan Yusuf dipercaya untuk bisa mengatur semuanya, mempersiapkan segala semuanya, sehingga Mesir dan sekitarnya tidak mengalami masalah pangan. Dan singkat cerita, Yusuf akhirnya menjadi orang kedua atau perdana menteri di Mesir. Dari perjalanan rohani yang kita tangkap dari Yusuf ini, ada 3 hal yang saya mau bagikan atau sharing buat kita semua. Yang pertama adalah hati yang mau atau hati yang bisa menerima. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan hidup atau tekanan hidup, mereka bertanya, mengapa harus aku? Bukan dia. Tapi mengapa perjalanan yang pahit ini terjadi dalam kehidupan saya, bukan kehidupan mereka? Ini bentuk sikap tidak menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf. Yusuf bisa menerima segala yang terjadi dalam hidupnya karena dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Sekalipun keadaan yang sulit, keadaan yang pahit, dan itu di luar apa yang telah Tuhan singkapkan lewat mimpinya, tapi karena dia beriman dan percaya, satu kali apa yang dia mimpikan itu pasti terjadi dalam hidupnya. Makanya dia tidak pernah menyerah. Dia mau menerima segala yang terjadi dalam hidupnya sebagai suatu proses. Apa pelajaran rohani yang bisa kita tangkap dari sikap Yusuf yang mau menerima ini? Yaitu kita mau belajar untuk menerima kondisi dan bisa melangkah maju dan menjadi sukses kalau kita mau menerima, ya,
mau menerima apa saja yang Tuhan atau kondisi apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa perlu menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya, tapi belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup ini sebagai proses hidup. Yang kedua, perjalanan rohani Yusuf, yaitu penuh dengan kerendahan hati. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, dia bisa saja merebut pujian raja untuk dirinya sendiri, bahwa itu semua hasil kemampuan saya. Tapi sebaliknya, Yusuf justru memberikan segala pujian itu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dari Kejadian 41 ayat 16. Kita lihat ya sama-sama. Kejadian 41 ayat 16 saya bacakan. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Jadi Yusuf sadar bahwa itu semua bukan dia, bukan kemampuan dia, bukan kehebatan dia, tapi itu semua karena Tuhan. Apa aplikasi yang bisa kita tangkap dari pelajaran ini? Bahwa yang telah mengerjakan segala kehidupan kita yang dan patut dipuji hanyalah Tuhan. Amin saudara? Amin. Saya percaya kita sadari itu semua yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita masih bisa bernafas itu juga karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu untuk menjalani hidup ini, tapi semua karena Tuhan. Dan yang terakhir adalah hati yang mau mengampuni. Ketika ia menyampaikan identitasnya kepada saudara-saudaranya, mari kita sama-sama lihat di Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Saya bacakan. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika saudara-saudaranya tahu bahwa yang di hadapannya dia itu adalah Yusuf. Sebelumnya mereka nggak tahu, sebelumnya mereka nggak kenal. Tapi ketika Yusuf membuka identitasnya, pikiran mereka akan dihukum oleh Yusuf. Pikiran mereka, Yusuf punya dendam pada masa lalunya ketika mereka pernah jual Yusuf dan dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Yusuf memiliki hati yang mau mengampuni. Dan Yusuf berkata, "Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dia tahu bahwa ini semua rencana Tuhan buat memelihara kaum, buat memelihara satu bangsa. Ya, dia tahu kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan perkara besar, sebab ketika kita mengampuni, kita sedang melepaskan segala kepahitan dan amarah yang dapat menghambat kita mencapai kemajuan hidup. Mari sama-sama kita belajar di pagi hari ini, lepaskan pengampunan. Sekalipun itu pahit, sekalipun rasanya nggak mungkin dia sudah menyakiti hati saya, nggak mungkin saya bisa mengampuni. Bahkan sampai 7 turunan saya nggak bisa mengampuni kelakuan dia kepada saya. Tapi pagi hari ini, kalau kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf ini, kehidupannya berhasil bukan karena dia mampu, tapi dia mau belajar untuk bisa melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Sakit, kalau dia punya dendam, pasti dia akan berucap negatif kepada saudara-saudaranya.
tapi dia tidak mau melakukannya itu. Karena dia sadar bahwa ini semua karena rencana Tuhan memang lewat hidupnya Yusuf untuk memelihara suatu kaum, yaitu bangsa Israel. Kesulitan mengasah karakter kita dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu yang saya kasihi, lewat pelajaran rohani ini, dari kehidupan Yusuf, hati yang mau mengampuni, terus memiliki kerendahan hati dan sikap yang mau menerima segala yang terjadi dalam hidup ini tanpa menyalahkan orang lain. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pagi hari ini. Biarlah pelajaran dari kehidupan rohani Yusuf ini menjadi pelajaran kami semua, untuk kami mau belajar sama-sama menjadi orang yang sukses dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.